Selamat datang di video Agus Pajak, yang membahas ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Video ke-23 kita bahas pembukuan bahasa asing, pembukuan dengan mata uang asing. Bahan video ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196, PMK, 03/2007 tentang tata cara penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah serta kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan. Dan perubahannya. Wajib pajak dapat menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah, yaitu bahasa Inggris, dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat, dengan syarat tertentu. Wajib pajak yang dapat menggunakan pembukuan bahasa Inggris, dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123, PMK, 03/2019 yaitu 1. Wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal asing. 2. Wajib pajak dalam rangka kontrak karya yang beroperasi berdasarkan kontrak perjanjian dengan pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara. 3. Wajib pajak kontraktor kontrak kerjasama yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan minyak dan gas bumi. 4. Bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Ayat 5, Undang-Undang PPH, atau sebagaimana diatur dalam perjanjian penghindaran pajak berganda terkait. 5. Wajib pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di Bursa Efek Luar Negeri. 6. Kontrak investasi kolektif, atau KIK, yang menerbitkan reksadana dalam denominasi satuan mata uang dolar Amerika Serikat, dan telah memperoleh surat pemberitahuan efektif pernyataan pendaftaran dari lembaga independen yang melakukan pengaturan dan pengawasan jasa keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang otoritas jasa keuangan. 7. Wajib pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri, yaitu perusahaan anak, subsidiary company, yang dimiliki, dan atau dikuasai oleh perusahaan induk, parent company, di luar negeri, yang mempunyai hubungan istimewa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Ayat 4, huruf A, dan huruf B, Undang-Undang PPH, atau 8. Wajib pajak yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsionalnya menggunakan satuan mata uang dolar Amerika Serikat, sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Pasal 28, Ayat 8 Undang-Undang KUP mengatur pembukuan dengan menggunakan bahasa asing, dan mata uang selain rupiah, dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Izin tertulis dapat diperoleh wajib pajak dengan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah, paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku, yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris, dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat tersebut dimulai. Atau, sejak tanggal pendirian, bagi wajib pajak baru, untuk bagian tahun pajak, atau tahun pajak pertama. Dan Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan atas permohonan paling lama 1 bulan sejak permohonan dari wajib pajak diterima secara lengkap. Bagi wajib pajak yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris, dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat, berlaku ketentuan konversi awal tahun, ke satuan mata uang dolar Amerika Serikat, sebagai berikut. 1. Untuk harga perolehan harta berwujud, dan atau harta tidak berwujud, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat perolehan harta tersebut. 2. Untuk akumulasi penyusutan, dan atau amortisasi, menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat perolehan harta tersebut. 3. Untuk harta lainnya, dan kewajiban menggunakan kurs, yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun buku sebelumnya, berdasarkan sistem pembukuan yang dianut, yang dilakukan secara taat asas. 4. Apabila terjadi revaluasi aktiva tetap, di samping menggunakan nilai historis, atas nilai selisih lebih dikonversi ke dalam satuan mata uang dolar Amerika Serikat, dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku, pada saat dilakukannya revaluasi. 5. Untuk laba ditahan atau sisa kerugian dalam satuan mata uang rupiah dari tahun-tahun sebelumnya,
dikonversi ke dalam satuan mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun buku sebelumnya, yakni kurs tengah Bank Indonesia, berdasarkan sistem pembukuan yang dianut yang dilakukan secara taat asas. 6. Untuk modal saham dan ekuitas lainnya menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat terjadinya transaksi. 7. Dalam hal terdapat selisih laba atau rugi, sebagai akibat konversi dari satuan mata uang rupiah ke satuan mata uang dolar Amerika Serikat, maka selisih laba atau rugi tersebut dibebankan pada rekening laba ditahan. Bagi wajib pajak yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat, berlaku ketentuan konversi pada tahun berjalan ke satuan mata uang dolar Amerika Serikat sebagai berikut. 1. Untuk transaksi yang dilakukan dengan satuan mata uang dolar Amerika Serikat, pembukuannya dicatat sesuai dengan dokumen transaksi yang bersangkutan. 2. Untuk transaksi, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang menggunakan satuan mata uang selain dolar Amerika Serikat, dikonversikan ke satuan mata uang dolar Amerika Serikat, dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku, pada saat terjadinya transaksi, yaitu sebagai berikut. Pertama, apabila dari dokumen transaksi diketahui kurs yang berlaku, maka kurs yang dipakai adalah kurs yang diketahui dari transaksi tersebut. Kedua, apabila dari dokumen transaksi tidak diketahui kurs yang berlaku, maka kurs yang dipakai adalah kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku, berdasarkan sistem pembukuan yang dianut yang dilakukan secara taat asas. Wajib pajak yang telah mendapat izin, wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, beserta lampirannya, dalam bahasa Indonesia. Sekali lagi dalam bahasa Indonesia, kecuali lampiran berupa laporan keuangan, dan menggunakan satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Jadi, SPT tahunan tetap menggunakan bahasa Indonesia, tetapi yang menggunakan satuan mata uang dolar. SPT tahunan ini memiliki kode formulir 1771-$. Dalam hal terdapat bukti pembayaran, atau pemotongan pemungutan pajak penghasilan pasal 22, dan pasal 23, dengan menggunakan satuan mata uang rupiah, yang akan dikreditkan dalam surat pemberitahuan tahunan PPh wajib pajak badan, harus dikonversi ke dalam satuan mata uang dolar Amerika Serikat, dengan menggunakan kurs, yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan, yang berlaku pada tanggal pembayaran, atau pemotongan, pemungutan pajak tersebut. Atau biasa disebut kurs KMK tanggal pembayaran, dan atau pemotongan. Wajib pajak yang tidak memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris, dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat, tetapi tetap menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris, dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat, terhadap wajib pajak tersebut diperlukan sebagai wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Undang-Undang KUP. Konsekuensi tidak menyelenggarakan pembukuan sesuai pasal 28 Undang-Undang KUP, yaitu jika dilakukan pemeriksaan, maka pajak terutang dapat dihitung secara jabatan. Pemeriksa pajak tidak perlu menggunakan pembukuan wajib pajak untuk menghitung pajak terutang, karena pembukuan dianggap tidak ada. Terima kasih sudah menonton video Agus Pajak. Agus Pajak adalah tempat belajar perpajakan, bahkan bagi pemula sekalipun dapat belajar perpajakan dengan mudah. Semoga Anda dapat memahami dengan mudah. Selain belajar melalui video, laman aguspajak.com juga menyediakan tulisan tentang perpajakan. Tulisan di laman aguspajak.com sudah banyak dikutip orang untuk beragam keperluan, seperti tugas dari dosen, dan skripsi. Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.